Oke, siap. Bisa ditayangkan dulu, Bu Sutini, eh, modul ajar yang dipakai. Iya, sebentar, Bu. Sebentar, Bu. Ya, Bentar, Bu. mm-mm. Bagi kantin ini. Gelap tadi. Gimana, Bu Sutini sudah siap? Ya, tayo yung ditampilkan na lang yung dikadikit yung kanatan. Tayo yung di. Ya, sudah, Bu. Sanis, Pak, sanis na iya, Pak. Bu, bentar, Bu. Salah. Ibu, itu ada Bu Tiata Media yang masuk, Bu. Ada anggota yang masuk, Bu. Tahu yang oh, iya, iya. Selanjutnya. Ini, Bu, sudah, Bu. Yang dikawal kan ya kemana? Yang dikawal. Dia kan kita tengah tadi. Yang tadi itu itu dia tahu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah siap, Bu? Ibu tidak ada suaranya di unmute.
Suara Ibu di mute, Bu. Ya, baik. Ya, silakan Mbak Sutini ya. Bu Sutini silakan bisa menyampaikan apa poin-poin penting yang ada di dalam modul ajar ini dan coba praktekkan ketika Bu Sutini melakukan apa? Persepsi di kelas ya. Ya, siap. Baik. Terima kasih, Prof, untuk waktunya. Saya akan memulainya. Persepsi ya, Prof. Iya, betul, betul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi di kelas 9 ya, di jam pertama dan jam kedua ini. Nah, untuk pertemuan hari ini sebelumnya mari kita terlebih dahulu berdoa. Untuk ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih Dera telah memimpin doanya. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan kesehatan dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, coba di samping kiri kanan kalian ada teman kalian yang tidak hadir atau hadir semuanya, Nak? Baik. Nah, oh ya, coba duduknya yang benar, nah kembali ke tempatnya masing-masing di kursinya masing-masing ya. Bisa dimulai? Nah, oke, baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai meyakini hari akhir dengan mawas diri. Apa itu mawas diri, Nak? Iya, bagus, good job. Mawas diri itu hati-hati. Selalu berhati-hati dalam kehidupan ini. Nah, good job untuk Tia. Nah, siapa yang bisa lagi menjawab apa itu mawas diri? Ya, baik, good job untuk Adi. Nah, siapa lagi yang bisa? Ya, baik. Minggu yang lalu Ibu membahas mengenai iman kepada malaikat Allah. Iman kepada ya. Jadi apa kaitannya iman kepada malaikat Allah dengan meyakini hari akhir itu sama-sama merupakan rukun iman yang keenam. Baik. Nah, tujuan pembelajaran hari ini supaya kalian tahu bisa mengidentifikasi tanda-tanda kiamat, baik kiamat sugro maupun kiamat kubro dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan yang kedua itu supaya kalian nanti bisa berdiskusi, mengamati dari sebuah video yang nanti Ibu akan tayangkan. Nah, baik. Sudah paham kan anak-anak? Ya, terima kasih. Nah, baik. Sebelum Ibu menayangkan sebuah video, silahkan kalian untuk duduk per kelompoknya masing-masing. Masih ingat kan kelompok kalian? Semisal Natia ke minggu kemarin kan masuk ke apa ya? Kelompok Ar-Rahman. Nah, sekarang cari teman yang merupakan kelompok dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan Al-Malik. Karena kita kan hanya dibagi 3 kelompok ya, Nak ya. Ya, good job. Nah, sudah? Sudah duduk di per kelompoknya? Ya, good job. Nah, sebelum dimulai Ibu menayangkan sebuah video, kita senantiasa selalu membiasakan pembiasaan kita sebelum pembelajaran itu selalu mendawamkan ya Asmaul Husna. Tiru Ibu ya. Nah, sampai Al-Muhaimin. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik,
Ya Kudus, ya Salam, ya Mumin, ya Muhaimin. Nah, itu kan selalu kita bacakan setiap mau pembelajaran dimulai. Silakan anak-anak. Ya, baik, good job. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ahli surga nantinya ya. Ya, baik, good job. Bisa dimulai? Ya, oke. Ibu akan memutarkan sebuah video tayangan. Nanti kalian harus mengamati baik-baik ya, karena ini nanti jadi bahan tugas untuk kalian. Nah, namun Ibu sebelum menayangkan sebuah video akan membagikan LKPD-nya atau lembar kerja peserta didik per kelompok ya. Nanti diisi sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di atasnya diberikan identitas, sudah identitas nanti Ibu akan nilai kalau kalian sudah mengumpulkannya. Nah, nanti kalian dalam pengerjaannya itu harus benar-benar berkelompok, bertanggung jawab, bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya. Nah, nanti setelah mengamati video dan kalian mengerjakan tugasnya, kalian nanti harus persentase ke depan. Persentasenya itu boleh mau perwakilan atau semua anggota kelompoknya untuk maju ke depan. Ya, paham kan anak-anak? Ya, good job. Nah, baik, Ibu akan menayangkan sebuah video. Silahkan untuk melihatnya ke depan. Wabarakatuh. Halo adik-adik. Ketemu lagi kita di pembahasan materi TAI dan Budi Pekerti. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai materi kelas 9 bab 2, meyakini hari akhir dengan mewaskin. Baik, di sini yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dan dalil iman kepada hari akhir. Nah, yang pertama, iman. Seperti yang pernah dijelaskan di materi-materi sebelumnya, iman ini artinya percaya. Iman kepada hari akhir artinya percaya dan meyakini bahwa akan ada hari akhir gitu ya. Nah, iman kepada hari akhir termasuk kepada rukun iman. Rukun iman berapa? Ayo. Ya, jadi iman kepada hari akhir ini termasuk kepada rukun iman kelima. Nah, di sini juga ada beberapa pengertian mengenai hari akhir ya. Dan 16 pengertian atau nama lain dari hari akhir. Boleh di-pause terlebih dahulu jika adik-adik ingin membacanya. Silahkan, sudah tertera di slide. Nah, ini yang di sini, yang ada di sini itu merupakan nama-nama lain dari hari akhir ya. Kemudian di sini juga dicantumkan mengenai ayatnya bahwa hari akhir atau kiamat itu adalah suatu kepastian yang akan datang. Baik, ternyata kiamat pun dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, apa sih perbedaannya? Nah, kiamat sugro atau disebut juga kiamat kecil. Kiamat sugro hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehadiran. Contohnya ini ada kematian, ada bencana alam, dan lain-lain. Coba adik-adik bisa sebutkan ya, selain dari kematian dan bencana alam. Selanjutnya ada kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat ini tidak dapat digambarkan secara detail, namun kita dapat mengetahui gambarannya secara tersurat dalam Al-Quran. Nah, kiamat kubro ini tidak diketahui oleh siapapun kapan akan datang. Yang pasti kiamat ini akan datang entah kapan, namun akan Allah sudah menggambarkan ciri-cirinya ya, bagaimana akan datangnya kiamat besar ini. Namun kita tidak tahu pasti kapan
akan datangnya kiamat kubur ini. Baik. Selanjutnya, berikut tanda-tanda sebelum datangnya kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama, keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada jalan sesat. Yang kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang kelima, munculnya awan hitam atau dukun. Yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan yang terakhir, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Adapun di sini ada rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama ada Yaumul Barzah atau alam barzah. Yaumul Barzah dikenal dengan alam kubur, merupakan pintu gerbang menuju akhirat. Dengan demikian, alam barzah menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat. Yang kedua ada Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats merupakan hari dibangkitkannya semua manusia dari alam kubur. Sejak manusia pertama yang meninggal menuju kepada mahsyar. Kebangkitan manusia ini akan terjadi setelah ditiup sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, sampai manusia yang terakhir akan dibangkitkan dari alam kubur. Kemudian ada Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr. Yaumul Mahsyar atau Yaumul Hasyr adalah masa atau hari dikumpulkannya seluruh manusia setelah dibangkitkan dari kuburnya. Tempat dikumpulkannya disebut dengan Padang Mahsyar. Ini tempat yang sangat luas dan tiada pepohonan sedikit pun. Selanjutnya ada Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari perhitungan amal perbuatan manusia selama menjalani hidup di dunia. Pada hari perhitungan amal akan diperlihatkan semua perbuatan kita selama hidup di dunia. Kemudian ada Yaumul Mizan. Yaumul Mizan adalah hari ditimbangnya amal perbuatan manusia ketika di dunia, baik amalan kecil maupun amalan besar. Setelah itu ada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia seluruhnya. Perbuatan kita akan ada yang luput dari pembalasan. Kemudian ada surga dan neraka. Surga dan neraka adalah tempat terakhir kita atau tempat terakhir pembalasan manusia. Apabila manusia berbuat baik dan amal baiknya banyak, maka akan ditempatkan di surga. Sebaliknya, jika amal manusia buruk dan banyak amal buruknya, maka akan ditempatkan di neraka. Baik, selanjutnya. Di sini ada nama-nama surga dan nama-nama neraka berdasarkan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Boleh adik-adik pause terlebih dahulu untuk membaca nama-nama surga dan nama-nama neraka. Di antaranya kalau surga ada surga Firdaus, surga Adam, surga Ma'wa, dan sebagainya. Adapun nama-nama neraka ada neraka Jahannam, ada neraka Lazza, ada neraka Utamah, dan lain sebagainya. Boleh di pause terlebih dahulu. Baik, sekian dan terima kasih. Sekian saja penjelasan mengenai bab 2 kelas 9 ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi video yang Ibu tayangkan ya. Siapa yang mau bertanya terlebih dahulu sebelum mengerjakan tugas yang Ibu sudah bagikan? Oh iya, baik, good job. Nah, apa? Ya, nanti ya di kerja kelompok itu, Nak. Baik, ya. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan tugasnya sesuai yang ada di lembar tugas. Jangan lupa diberi identitas nama-nama anggota kelompoknya. Tulis ketuanya siapa ya. Nah, nanti kalian kalau sudah selesai, siapa yang pertama selesai akan Ibu kasih hadiah. Nah, baik. Ya, silahkan kerjakan dulu ya. Apa nak? Sudah? Good job, baik, sudah. Iya, selesai ngerjakannya. Bagus, anak pintar, anak solehah, anak soleh ibu ya. Nah, kelompok mana ya lagi yang sudah selesai? Good job, anak baik, anak soleh ibu. Nah, berarti siap ya untuk persentase ke depan.
Iya, boleh. Mau kelompok satu dulu boleh, mau kelompok dua dulu boleh. Nah, siapa yang mau duluan? Silahkan. Berarti yang mau tampil duluan itu anak hebat, anak ibu yang hebat. Ya, boleh anak. Ya, ya boleh Ananda untuk tampil ke depan. Silahkan untuk mempresentasikan tugas kalian ya. Baik. Ya. Sudah semuanya ya tugasnya tampil ke depannya 3 kelompok sudah tampil semuanya. Baik, silahkan sekarang ada yang mau bertanya sama Ibu? Iya, iya. Ya, baik. Cukup, Mbak. Cukup Bu Sutini ya. J, Bun J. Baik, ya. Tidak Coba ada Bu penutupnya, Sutini, Bu. apa yang mendasari apa? Tidak ada penutupnya. Sudah jelas? Oh ya, coba silakan penutupnya bagaimana bisa ditampilkan. Anak-anak, tadi kan kita sudah mengerjakan tugas sesuai yang Ibu bagikan. Untuk minggu depan kita akan belajar mengenai indahnya kita bergotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, semoga kalian semuanya sehat. Jangan lupa untuk belajar terus di rumah, membantu orang tua ya. Akhir kata dari Ibu, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Sutini ya yang sudah mempraktekkan cuplikannya. Apa yang mendasari teori belajar di dalam modul ajar ini, Bu Sutini? Baik, terima kasih Bu Prof. Teori belajar apa? Izinkan saya untuk menjawabnya. Nah, teori dalam modul ini yaitu temanya itu kan Bu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Berarti kan itu termasuk PJBL ya Bu ya. PBL. Tidak ada produk yang ditampilkan, hanya diskusi, hasil diskusi. Ya, bagaimana proses PBL itu dilaksanakan di dalam langkah-langkahnya seperti apa, Bu? Baik, terima kasih Bu Prof. Nah, langkah-langkah dalam PBL itu diantaranya itu apa? Mengamati dulu, Prof. Mengamati, mengumpulkan data, mempresentasikan. Bagaimana ketika mengajak anak untuk mengamati, itu seperti apa yang dilakukan oleh Bu Sutini? Dalam mengamati, izinkan untuk menjawabnya, Prof. Tadi kan saya menayangkan sebuah video. Nah, itu mengamati, tadi temanya itu meyakini hari akhir dengan mawas diri. Jadi, anak-anak itu supaya mengamati tanda-tanda hari akhir dan udah gitu, Prof. Oke. Ini tadi sudah menggunakan TPACK ya? J, Prof. Halo? J, Prof. Atau jenengan mungkin sinyalnya saya ya, Prof. Tidak jelas suaranya, putus. Di tempat jenengan sinyalnya kurang baik atau tempat saya ya?
Gimana? Putus-putus suaranya. Baik, sekarang coba satu lagi aja. Bagaimana komponen di dalam perangkat pembelajarnya Bu Sutini apa saja yang ada di dalam modul ajar itu? Komponennya apa saja? Kurang jelas, Prof. Komponen yang ada di dalam modul ajarnya Bu Sutini itu apa saja? Komponen Komponen yang yang ada ada. di Ya, komponen yang ada di Mm-mm. modul ajar saya itu yaitu yang pertama ada penilaian, Prof. Mm-mm. Penilaian ditaruh di pertama, Tidak, yang pertama itu lembar LKPD. berarti tidak menggunakan TPA-TP. Gimana, Prof? Alurnya seperti apa yang ada di dalam komponen modul ajarnya? Urut-urut apa saja yang ada itu? Masa tiba-tiba harus ada penilaian, tiba-tiba LKPD? Nah, apa saja kira-kira yang ada di situ? Pas, Prof, pas. Minta pertanyaan yang lain. Baik, sekarang apa eh, asesmen yang dilakukan oleh Bu Sutini? Ada berapa asesmennya Asesmen di dalam sumatif. rancangan pembelajarannya? Ya, baik, Prof. Saya akan menjawabnya. Asesmen formatif dan asesmen formatif. Ya, asesmen sumatif itu apa? Asesmen sumatif itu asesmen yang diberikan di awal pembelajaran. Kalau asesmen formatif, Asesmen yang diberikan di akhir pembelajaran. baik. Eh, yang sudah ditunjukkan oleh Bu Sutini dalam keterampilan menggunakan teknologi informasinya dalam bentuk apa? Baik, terima kasih. Saya akan menjawabnya, Prof. Tadi saya sudah menayangkan sebuah video. Oke. Ada bentuk apa, inovasi apa? Bisa menampilkan aspek inovasi apa dalam menggunakan model pendekatan pembelajarannya? Supaya anak-anak itu tertarik, Prof. Tertarik dengan apa? Dengan materi yang saya sampaikan, supaya fokus. Dengan cara seperti apa? Ada mengajukan pertanyaan pematik apa saja yang sudah dilakukan? Pertanyaan pemantiknya tadi kan pertama saya menanyakan tanda-tanda hari akhir di kehidupan sehari-hari, yaitu khususnya untuk kiamat sugro kan. Kiamat sugro itu di antaranya itu ada kematian, bencana alam. Ya, baik. Suaranya putus-putus ya, Bu Sutini ya. Oke, sekarang udah buka Al-Qur'annya. Saya lagi haid nggak apa-apa, Prof? Ya, nggak apa dibaca. Ya. Coba baca surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 10. Ayat 1 sampai 10. ya baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم
الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ya, baik, sudah cukup, Bu. Terus, Ya, coba di ayat terakhir. Itu ada bacaan apa saja? Di ayat kelima. nih, Bro. Di ayat kelima ada bacaan apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Al muflihun. Alif lam qamariyah. Al muflihun. Al muflihun. Alif lam qamariyah. Ulaika ula mad tabi'i. Hudam idgom. Saya ulang, Prof. Hudam mir rabbihim. Hudam Ya. idgom. Ya. Terus Mir rabbihim. Nah, Prof. ya. Sekarang coba tuliskan misalnya ya, tulis surat An-Nahl. Tidak terdengar, Prof. Coba sekarang tulisnya. Surat apa, Prof? Nulis surat An-Nas. Ya, baik, Prof. Tangan bismillah ya, lengkap. Pakai Lengkap dengan harokat. pakai spidol atau apa, Prof? Ya, pakai spidol yang jelas. Ya. Jadi aku juga konsentrasi terus masih jadi guru. Ini enggak ini banyak orang sudah sama ini bilang ini banyak minta apa nih kita masuk tadi gimana caranya dalam forum ini untuk kami berdua sekolah mau kami video Ada charger ini.
Apa dia? Oh, yes. Spidolnya besaran, Prof. Gimana? Maaf, spidolnya yang besar. Ya. Mana, Prof? Oke, sudah jelas sudah. Iya, di tengah. Oke, ya. Tasdidnya kurang ya. Malikin nasi, ilahin nasi. Tasdidnya banyak yang kelewat. Min syarril itu Min, ada tasdidnya. aduh, Rina. Ini pakai tasdid, Prof. Itu terlalu besar itu spidolnya. Yang malikin nasi itu loh. Itu nggak ada tasdidnya toh? Malikin. Ini pakai tasdid, Prof. Oh, nggak jelas ya. Ya, terlalu Oke. besar spidolnya, maaf. Min syarril itu syarrinya nggak ada tasdidnya. Min, min syaril was. Syarri itu ada tasdidnya. Ya, Prof. Ya, coba. Ya, baik. Sudah cukup, Bu Sutini. Ya, Prof. Terima kasih ya. Sudah cukup, Prof. Ya, cukup. Ditingkatkan lagi ya menulisnya ya. Ya, Prof. Bacaannya Makasih. sudah bagus, tinggal menulisnya diperhatikan tasdid-tasdidnya, kemudian terus Bismillah, asinnya renggetnya udah 3 toh. Pripun, Bisin, Prof? Bismillah itu loh, sinnya udah renggetnya ada 3. J. Mm-mm. Oke, ya nanti tinggal di penguatan pada menulisnya ya, tinggal Oke, nanti Prof. sering Matur nuwun. latihan. Ya. J. J. Baik, terima kasih Bu Sutini. Ya, Silakan bisa sami-sami. meninggalkan Siang, ruang Zoom. Prof. Siang, Prof. Ya, sami-sami. Mana, Prof, untuk ini?
Saya lab, Prof.